Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Di video kali ini gue akan share ke kalian desk setup yang gue gunakan edisi 2022. Menurut gue sih setupnya cukup simple ya, karena nggak terlalu banyak barang, dan siapa tahu bisa menjadi referensi juga buat kalian. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, ini dia desk setup tour 2022. Nah, ada dua hal yang gue perhatikan ketika membuat desk setup ini, yaitu yang pertama, gue berusaha supaya barang-barangnya seminim mungkin. Soalnya kalau lihat mejanya berantakan, banyak barang tuh udah keburu capek duluan ya sebelum mulai kerja. Dan yang kedua adalah fungsional, jadi gue berusaha supaya walaupun barangnya minim, tapi bisa memenuhi kebutuhan gue ketika lagi bekerja. Oke, pertama-tama kita mulai dari yang ada di atas meja dulu, yaitu MacBook. Jadi MacBook yang gue gunakan adalah MacBook Pro M1 2020. Jadi masih M1 yang generasi pertama ya, dan MacBook ini masih menjadi daily driver gua. Sejauh ini menurut gua masih oke, masih bisa digunakan dengan cukup lancar untuk edit foto, video, dan baterainya juga masih awet. Memang sekarang udah ada M1 Pro, M1 Max, M2, tapi gue pribadi masih merasa cukup dengan MacBook Pro M1 ini. Ada satu hal yang gue notice dari MacBook Pro M1 ini, yaitu ketika lagi edit video YouTube, terutama yang durasinya di atas 10 menit dengan color grading, teks, 4K, dan sebagainya, itu udah agak berat di MacBook Pro M1 ini. Tapi itu pas lagi editingnya aja sih. Kalau misalkan untuk ekspor sih menurut gue masih termasuk cepet, mungkin karena faktor Final Cut Pro juga. Pastinya suatu saat akan upgrade ya, tapi untuk saat ini MacBook Pro M1 ini masih menjadi andalan gue. Gue juga masih sering dapat pertanyaan apakah worth it untuk ambil MacBook Pro M1 ini di tahun 2022, dan menurut gue sih masih banget. Apalagi harganya juga pasti sudah turun karena sudah ada penerusnya. Mungkin kita nggak akan terlalu banyak ngobrolin tentang MacBook ini ya, karena gue juga udah buat banyak videonya tentang MacBook Pro M1 ini. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, tinggal cek aja di YouTube channel ini. Next, ini juga masih didukung oleh chip M1, yaitu iPad Air generasi kelima. Kalau tadi MacBook Pro M1 bisa dibilang menjadi display utama, nah iPad Air 5 ini fungsinya untuk extend display MacBook. Jadi untuk desk setup gua, nggak ada monitor khusus, tapi menggunakan kombinasi MacBook Pro M1 dengan iPad Air 5 yang juga chip M1 dengan menggunakan fitur Universal Control. Gue suka banget fitur Universal Control ini karena sangat membantu pas mau buat script YouTube, layar iPad buat ketik, dan layar MacBook buat research. Kalau mau jadiin iPad-nya sebagai layar utama atau untuk mirroring juga bisa. Setupnya wireless lagi, jadi nggak ada kabel buat menghubungkan satu sama lain, kecuali pas mau dicas aja. Yang bagusnya lagi dari kombinasi MacBook dan iPad seperti ini adalah kalian bisa menggunakan keyboard dan mouse yang sama. Jadi sangat membantu buat multitasking. Kalau semuanya di MacBook kan nanti Windows-nya akan saling timpa satu sama lain dan bisa ketutup. Tapi dengan adanya iPad, kalian bisa extend atau memperlebar layar MacBook kalian. Kadang kalau lagi nggak pakai fitur Universal Control, gue juga bisa menggunakan iPad ini untuk kegiatan lain. Misalnya sambil nonton pertandingan bola di iPad, sambil kerjain kerjaan di MacBook. Yang gue sangat tidak menyarankan kalian untuk melakukan hal yang sama ya. Ngomong-ngomong, gue juga udah pernah buat video reviewnya tentang iPad Air 5 ini. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, tinggal cek aja video reviewnya. Masih berhubungan dengan iPad, gue juga menggunakan iPad stand dari Banks, namanya Infinity Magnetic iPad Stand. Jadi iPad stand ini magnetic, dan yang gue suka adalah bisa diatur kemiringannya mau seberapa, bisa digunakan secara horizontal ataupun vertikal. Kalau dari pengalaman gue sih, magnetnya cukup kuat ya, tapi gue tidak menyarankan untuk digunakan dengan posisi benar-benar flat. Jadi misalnya posisi vertikal, menurut gue sih jangan kalian tempelin terlalu lurus seperti ini, tapi kalau bisa dikasih miring sedikit supaya lebih aman. Memang magnetnya cukup kuat sih, tapi kadang tuh bisa agak turun sedikit demi sedikit kalau posisinya terlalu lurus. Overall gue suka banget dengan stand ini, sangat membantu dan desainnya juga bagus, simple. Next, untuk mouse yang gue gunakan di desk setup kali ini adalah Logitech MX Master 3S. Salah satu alasan gue menggunakan mouse ini adalah karena banyak tombol yang bisa kalian customize. Jadi kalau buat editing video di Final Cut Pro, banyak shortcut yang bisa kalian lakukan lewat mouse Logitech MX Master 3S ini. Misalnya buat cut clip, geser-geser timeline, itu bisa dilakukan lewat mouse ini tanpa harus lewat keyboard atau trackpad. Selain itu, mouse-nya juga silent, yang buat gue pribadi silent click itu wajib banget. Ada orang yang suka bunyi kliknya kedengeran, dan ada juga yang prefer silent click seperti gue contohnya. Dan kalau buat gue sih, silent click itu menjadi nilai plus. Gue juga udah pernah buat video review tentang Logitech MX Master 3S ini. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, tinggal cek aja video reviewnya. Next, untuk mousepad atau desk mat, gue menggunakan desk mat dari Noir, tipenya Black Dune Desk Mat. Jadi alasan terbesar gue memilih desk mat ini adalah desainnya, yang gue pribadi suka banget.
Desainnya simple, tapi ada sedikit motif bukit-bukit sesuai namanya, dan kombinasi warnanya juga cakep banget. Selain itu, bahannya juga bagus, jahitannya rapi, dan permukaan atasnya ini bahannya microfiber gitu. Jadi permukaannya tipe agak licin, tapi pas menggunakan mouse atau main laptop, device kalian nggak akan mudah tergeser kok, yang menurut gue ini merupakan hal yang bagus. Di bagian bawahnya terbuat dari bahan karet sehingga nggak licin. Biasanya gue akan taruh MacBook, iPad, dan iPhone di desk mat ini. Lumayan menjaga juga sih, supaya device dan juga meja nggak langsung saling bergesekan. Tapi jujur aja alasan terbesar gue pilih desk mat ini adalah ya karena desainnya sih, dan menurut gue juga cocok dengan setup gue. Next, di desk setup gue juga ada headphone, yaitu Sony WH-1000XM4. Headphone yang bagus dan fiturnya juga banyak. Kalian bisa cek juga video reviewnya di channel ini kalau mau tahu lebih lanjut tentang Sony WH-1000XM4. Biasanya, gue akan menggunakan Sony WH-1000XM4 ini untuk kegiatan yang butuh fokus, misalnya editing video. Headphone ini juga ada active noise cancellation, jadi kalau lagi agak berisik, tinggal dinyalain aja ANC-nya supaya tetap bisa fokus. Paling sering gue menggunakan Sony WH-1000XM4 ini dengan kabel yang terhubung dengan headphone jack MacBook, karena kalau wireless akan ada delay pas editing video, nanti takutnya cut-nya jadi berantakan. Untuk headphone stand ini dapat pas beli headphone-nya, jadi free dapat headphone stand. Dan warnanya juga masih masuk dengan desk setup ini, jadi gue nggak perlu ganti. Sebelum kita lanjut, gue mau share sebentar tentang sponsor video kali ini, yaitu Epidemic Sound. Karena sekarang ada fitur baru di Epidemic Sound yang namanya Ear atau Epidemic Audio Reference. So, di fitur Ear ini, kalian bisa mencari musik yang serupa dengan yang kalian ketemu atau kalian suka di Epidemic Sound berdasarkan melodi dan ritme musik tersebut. Untuk contoh kali ini, misalnya kita pilih satu lagu atau musik. Nah, di bagian kanan, kalian akan ketemu tombol Find Similar Powered by Ear. Kalau kalian klik, nanti kalian bisa pilih bagian dari musik tersebut yang kalian suka dan yang kalian mau cari di musik lain dengan karakteristik yang serupa. Kalau sudah, nanti semua list musik yang karakteristiknya mirip akan muncul di bagian bawah. Fitur yang bagus loh, jadi bisa membantu menghemat waktu ketika mencari musik dengan karakteristik yang serupa, soalnya mencari musik yang bagus itu bisa memakan waktu yang lama. So, langsung aja cari musik-musik yang bagus di Epidemic Sound lewat link di deskripsi video dan dapatkan 30 hari free trial. Nah, sekarang kita ke bagian storage. Mungkin kalian penasaran di mana gue menyimpan barang-barang gue supaya tetap rapi, karena kalau di dunia videografi, paling nggak untuk channel gue sendiri, itu banyak banget peralatannya seperti kabel-kabel, baterai, dan sebagainya. Nah, untuk storage, gue menyimpan banyak peralatan video di Alex Drawer dari IKEA, warna abu-abu Tosca ini. Gue yakin kalau kalian sering nonton video desk setup di YouTube, pasti pernah lihat Alex Drawer ini karena banyak banget yang pakai. Jadi, Alex Drawer ini gue jadikan sebagai tempat menyimpan berbagai peralatan kamera. Gue juga akan kasih lihat ke kalian seperti apa gue menyusun barang-barang di dalam Alex Drawer ini. Jadi, laci paling atas ini kebanyakan gue isi dengan baterai. Seperti baterai kamera, baterai mic, gimbal, bahkan power bank juga ada di sini. Dan karena space di belakang cukup besar, gue isi dengan peralatan buat bersihin lensa kamera, flash, dan sebagainya. Tapi inti dari laci paling atas ini adalah baterai. Oh iya, kalau kalian penasaran, alasnya ini namanya Sumera dari IKEA juga. Lalu laci yang kedua diisi dengan kabel-kabel dan charger. Jadi, charger buat kamera ada di sini, baterai-baterai lain juga chargernya akan ada di bagian ini. Termasuk charger Huawei Watch GT2 juga ada di laci nomor 2 ini. Di sini juga nyelip AirPods 3 karena lagi nggak dipakai, jadi ditaruh di sini. Jadi untuk laci kedua, intinya adalah charger dan kabel-kabelnya. Di bagian ketiga isinya kebanyakan harddisk yang sudah full, jadi disimpan di sini, dan yang besar ini adalah monitor kamera. Sisanya kebanyakan isinya cuma dus gadget yang kadang masih dipakai buat di videoin, dan yang terakhir juga isinya peralatan kamera juga. Alex Drawer ini juga gue tambahin roda supaya bisa digeser kalau lagi mau pakai space-nya. Nah, sekarang kita ke bagian meja. Jadi meja yang gue gunakan adalah standing desk dari Kanata Indonesia, namanya Karya Desk. Ukuran daun mejanya 120 x 70 dan tingginya bisa dinaikkan hingga 120 cm. Gue suka banget warna daun mejanya, coklatnya bagus, dan ada colokannya juga jadi bisa langsung cas di mejanya. Gue juga udah pernah buat video reviewnya tentang standing desk ini, kalau kalian mau tahu lebih lanjut tinggal cek aja di video reviewnya. Tapi gue paling suka menggunakan standing desk ini terutama ketika lagi editing video. Soalnya kalau edit video itu kadang bisa memakan waktu yang sangat lama, jadi bisa kelamaan duduk. Tapi karena ada standing desk, gue bisa edit video sambil berdiri. Kalau mulai kurang nyaman duduk kelamaan, bisa lanjut kerja sambil berdiri. Kalau berdiri mulai pegel, bisa duduk lagi, jadi bisa diatur. Untuk kursi yang gue gunakan sebenarnya bukan kursi yang gimana banget sih. Bahkan bukan kursi khusus buat kerja. Ini karena ada kursi nganggur di rumah, jadi ya sekalian aja dipakai. Merek kursi ini Chris Bow, tapi jujur aja gue nggak tahu nama tipenya apa karena udah lama banget.
Bahkan menurut gue ini lebih cocok jadi kursi santai sih, bukan kursi kerja. Tapi karena ada kursi lebih ya dipakai aja. Dan karena ada standing desk, jadi kalau duduknya mulai kurang nyaman, tinggal lanjut kerja sambil berdiri. Lalu yang terakhir ada tanaman ini yang dibeli dari IKEA juga karena menurut gue bagus, ada hijau-hijaunya biar matanya sehat. Tapi sayangnya ini tanaman palsu ya, jadi nggak ada hubungannya dengan kesehatan mata. Cuma buat dekorasi aja sih, supaya lebih hidup gitu deh setupnya. Dan di bagian rak ini juga cuma buat dekorasi setup aja sebetulnya. Jadi kalau lagi nggak syuting ya nggak ada apa-apa sih di bagian rak ini. Karena cuma buat dekorasi setup aja sebetulnya, supaya pas di video nggak terlalu kosong di sini. So, itu dia desk setup 2022 yang gue gunakan dan didukung oleh chip M1. Semoga teman-teman bisa terhibur lewat video kali ini yang lebih santai, dan siapa tahu bisa menjadi referensi juga buat kalian. Kalau kalian ada saran apa supaya setupnya lebih bagus, boleh banget untuk tulis di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh banget untuk klik tombol like, atau bisa juga dengan subscribe, supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!